Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, ketemu lagi dengan aku Arif Channel 21. Jadi di konten kali ini teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara melakukan asesmen pasar kerja dan melakukan pelatihan teman-teman. Jadi sebelum kita melanjutkan ke tahap kedua atau bulan kedua sampai ke 6, kita harus melakukan asesmen ini teman-teman supaya kita bisa mengklaim JKP kita. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Arif Channel 21, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel aku. Jadi di sini juga saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang mengenai icon JKP ya, karena banyak sekali pertanyaan masuk di kolom komentar di YouTube saya. Bang, kok icon JKP saya tidak muncul akun siap kerja saya atau rencana JKP ya teman-teman. Jadi teman-teman, pada saat kalian melakukan pendaftaran akun siap kerja atau membuat akun siap kerja, teman-teman harus memasukkan pekerjaan, mulai bekerja, tanggal selesai bekerja, atau tanggal mulai ter-PHK dan tanggal ter-PHK-nya. Jadi teman-teman harus memasukkan semuanya itu supaya kalian terdeteksi bekerja. Karena kenapa? Kalau kalian tidak memasukkan biodata pekerjaan kalian, itu icon JKP-nya tidak akan muncul teman-teman. Jadi kita tidak terdeteksi sebagai pekerja. Jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan asesmen ini, teman-teman harus mendaftarkan JKP-nya dulu melalui siap kerja teman-teman. Jadi videonya ada di sini teman-teman. Dan untuk ini yang masih banyak yang teman-teman tentang persyaratan untuk melakukan pendaftaran JKP, yaitu surat dari perusahaan ya, maksudnya surat PHK, surat laporan PHK, dan surat tidak keberatan ter-PHK, dan yang satu itu saya lupa teman-teman apalagi namanya. Jadi teman-teman, itu semua surat keempat itu kita dapatkan dari perusahaan. Apabila perusahaan tidak mau memberikan, silakan kalian ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menanyakan perihal tersebut. Jadi untuk mengenai surat-surat yang disebutkan tadi, teman-teman, ada di video ini ya. Di situ sudah saya jelaskan semua tentang masalah surat-surat yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran JKP. Jadi teman-teman, setelah melakukan proses pengajuan kalian JKP bulan pertama disetujui, Anda harus melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum mengakses manfaat lainnya. Jadi yang pertama, teman-teman pilih lakukan asesmen. Setelah itu halaman akan dialihkan menuju asesmen potensi kerja. Jadi teman-teman akan dialihkan ke halaman asesmen potensi kerja. Jadi yang kedua itu teman-teman, ketik pekerjaan Anda sebelumnya. Setelah itu ketik pekerjaan yang diinginkan, lalu pilih. Lalu teman-teman pilih pekerjaannya sesuai dari pilihan yang tersedia. Lanjut, kalian klik selanjutnya. Terus kalian konfirmasi pilihan yang telah kalian pilih, lalu pilih mulai pada tab instruksi kuis. Setelah teman-teman memilih tab instruksi kuis, lanjut jawab pertanyaan kuis sesuai pilihan Anda. Ingat, di kuis ini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah teman-teman, karena di kuis ini kalian memilih random ya, tidak ada yang salah atau benar dari kuis ini. Jadi setelah teman-teman mengisi kuisnya dan memilih kuisnya, pop-up asesmen potensi kerja akan muncul ya teman-teman, sebagai tanda kalau kuis telah selesai dikerjakan. Setelah pop-up muncul konseling opsional, lalu pilih ajukan konseling. Jadi teman-teman harus memilih konseling juga. Isi alasan melakukan konseling. Alasan bisa diisi seputar pelayanan tentang pertanyaan tentang pekerjaan teman-teman. Jadi konseling ini kalian bisa mengisi masalah tentang pekerjaan kita atau pekerjaan yang ingin dikerjakan. Lanjut teman-teman, pilih lowongan pada tab kiri atas, lalu pilih lowongan yang diinginkan. Maksudnya lowongan sih lowongan pekerjaan teman-teman. Kalian wajib memilih minimal 5 lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman harus memilih 5 lowongan pekerjaan supaya kita bisa mengklaim JKP tahap kedua sampai ke 6 teman-teman. Lanjut, jadi setelah teman-teman memilih 5 lowongan pekerjaan, lanjut kalian klik pilih lamar sekarang, lalu konfirmasi lamaran. Kalian akan dilanjutkan ke perusahaan. Jadi lamaran kalian akan dilanjutkan ke perusahaan setelah memilih lamaran teman-teman.
Jadi ini penting harus dipahami ya teman-teman, sebelum kalian mengklaim JKP tahap kedua sampai ke 6, yaitu teman-teman harus memahami sebelum klaim JKP ke bulan kedua dan ke-6, pastikan kalian sudah melamar 5 pekerjaan atau sedang melakukan wawancara teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini teman-teman, yaitu melamar 5 pekerjaan dan melakukan wawancara. Setelah teman-teman memilih rekomendasi pelatihan, lalu kalian pilih pelatihan yang ingin diikuti. Jadi setelah itu akan muncul pop-up akan menampilkan lembaga penyelenggara. Terus kalian klik pilih. Jadi pop-up akan muncul setelah kalian mengklik pilih. Pop-up akan menampilkan data lembaga penyelenggara. Ketik pilih lembaga ini untuk melanjutkan. Setelah teman-teman klik pilih lembaga, lanjutkan upload dukungan jika lembaga membutuhkan. Jika tidak diperlukan, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengklik ikuti pelatihan. Lanjut, pelatihan dapat diikuti selama masa pengajuan manfaat bulan kedua dan kelima, dan pastikan kehadiran kita untuk mengikuti ini minimal 80% selama pelatihan teman-teman. Jadi itulah tadi penjelasan untuk melakukan asesmen supaya kita bisa mengklaim JKP tahap kedua sampai ke-6 ya teman-teman. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai asesmen untuk mengikuti asesmen pelatihan kerja dan aktivasi pelatihan kerja teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti yang ketiga ini. Kalau teman-teman tidak mengikutinya, otomatis untuk mengklaim JKP tahap kedua sampai ke-6 itu tidak bisa teman-teman, karena ini salah satu persyaratan untuk mengklaim JKP tahap kedua sampai ke-6 teman-teman. Jadi demikian penjelasan saya untuk melakukan asesmen supaya kita bisa mengklaim JKP tahap kedua sampai ke-6. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya melalui WhatsApp saya, teman-teman bisa mengirim pertanyaan melalui nomor WA saya 089623101040. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya masalah akun Siap Kerja, pengisian biodata di Siap Kerja, bertanya mengenai JKP, klaim JKP, teman-teman bisa mengirim WA di nomor WA saya teman-teman. Insya Allah saya jawab yang saya ketahui teman-teman, karena banyak sekali yang telepon saya melalui WA saya yang dari Pulau Jawa, katanya pengen dibantu untuk mengklaim JKP-nya. Bukannya saya nggak mau bantu teman-teman, karena kenapa? Kami kan cuma di kabupaten, atau ingin membantu mengklaim JKP-nya harus melalui BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten kota kalian. Jadi kalau kalian meminta bantuan untuk saya nggak bisa juga teman-teman, karena saya harus memerlukan berkas kalian, berkas PHK-nya dari perusahaan, dari Disnaker, laporan tidak keberatan di PHK, dan satu lagi teman-teman saya nggak tahu. Saya harus memerlukan semua itu, seperti KTP sama kartu keluarga saya juga perlukan, karena saya harus memasukkan biodata teman-teman di klaim JKP-nya. Terlalu barat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.